Podcast Sobat Kino. Saya Sobat Kino. Kita kembali lagi ke podcast Sobat Kino. Saya Sobat Kino 1. Sobat Kino 2-nya gak ada. Sobat Kino 2 lulus. Anjir. Saya Sobat Kino 2, Sobat Kino 2 yang asli hilang dari sejarah. Enggak, beneran lu Sobat Kino 2. Yang Enggak, ini gue biasa ketiga anjir. serius. Serius. Oh, iya. Dilapatin dulu ya. Ya, kita kedatangan guest star spesial yaitu Sobat Kino 4. Wih. Karena Sobat Kino yang satu lagi sedang sibuk dengan bisnisnya, jadi sudah tidak bisa lagi menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol film bersama kita. Oke. Kita masuk ke segmen pertama, yaitu kita membahas berita pop kultur. Oke, sebelum kita masuk ke berita, gue mau shout out selamat untuk Indonesia yang menang emas bulu tangkis. Luar biasa. Saya nonton live. Oh iya. Bapak saya dandan nontonnya di TV. Wah, itu pas siang-siang gitu ya. Gue juga dengar berita. Iya, siang-siang. Kayak bokap gue gue bingung liat bokap gue kok dandan pakai parfum, pakai baju bagus segala macam, ternyata buat nonton itu aja di rumah. Untung menang. Gue bisa mengerti dan pakai bajunya, tapi kalau parfumnya gue rasa itu sedikit ini ekstrim ya, berlebihan ya. Oke, keren. Terus untuk berita dari internet yang paling baru tentu saja adalah Christian yang ditangkap karena lagi-lagi. Oh my god. Sebelumnya dia belum pernah ditangkap ya, ini baru beneran yang. Udah. Deh. Gue gak tau sih yang kasus dia di GameStop udah ditangkap apa enggak. Iya. Karena Gue lupa. Sekarang kasusnya lebih real ya, kayak lebih Iya. Oh ini kan kasusnya kan lebih serius. Iya, terus kayaknya tiap ada viral gitu, terus kayak kalau orang nanya Christian tuh siapa sih, itu banyak ya, kayak harus mulai dari mananya tuh bingung gitu. Sebenarnya mulai gampang sih, mulai dari Sonichu aja sih. Iya, betul. Tapi kayak jelasin terus kenapa emang kalau dia bikin Sonichu itu kayak. Kenapanya ini yang mulai dari mana sebenarnya? Iya. Kayak TLDR-nya tuh terlalu panjang gitu, nggak bisa di dalam satu paragraf gitu. banyak lah di internet kalau misalnya penasaran banget gitu. Terus cari tahu. Kayaknya tiap ada dokumenter Christian di YouTube tuh kayak tiap berapa bulan sekali harus diupdate gitu, kayak saking ada kejadian baru. Enggak, lu mau nonton dokumenter juga mulai dari mana gitu loh. Kayaknya udah 50 berapa episode gitu dari dokumenternya. Ada yang YouTuber yang udah bikin versi shortnya kayak sejam doang gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi shortnya sejam ya? Iya, mantap. Kayak itu kan udah yang kayak udah setahun lalu gitu kan yang luar biasa. Gitu. Ya udahlah kayak. Tapi emang bener sih kayak dia tuh kalau menurut gue problemnya ya dari awal tuh mental illness gitu kan, cuma di-embrace sama internet ya, jadinya kayak gitu tuh. Jadi kayak ya sebenarnya kasusnya sekarang juga roller coaster sih. Kalau ngikutin beritanya roller coaster sekali sih. Iya itu sekarang tuh kalau menurut gue kayak culmination dari semua yang udah terjadi dari dulu gitu. Iya, ini kayak klimaks. Kalau di film ini klimaks. Iya. Dan nggak ada orang yang beneran datang ke dia buat nolong gitu loh, kayak ke dia kayak cuma buat nge-troll gitu. Jadi dia mungkin ngerasa dapat afeksi dari situ juga kali ya. Jadi kayak gitu deh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya, yaitu kemarin Scarlett Johansson nuntut Disney karena berat Scarjo. Karena soal Black Widow. Jadi kan Black Widow itu harusnya tayang di sinema doang kan. Karena jadi pas perjanjian bikinnya itu kontraknya soal sinema doang, bagian royalti dan sebagainya itu. Tapi ternyata karena pandemi dan berbagai macam, akhirnya juga rilis di Disney Plus. Nah, kayak pihak Scarlett tuh kayak nuntut pemasukan dari Disney Plus juga gitu. Jadi itu nggak ada di kontraknya, jadi kayak masalahnya panjang lah gitu. Terus akhirnya kayak buntutnya kayak artis-artis kayak si siapa namanya Mas Stone ya betul, dia kayak juga pengen ikutan nuntut Disney gitu. Kacau sekali.
Saya sebenarnya tidak suka sama Sarjo, cuman saya menerima tuntutannya dengan senang hati. Gua mendukung apapun yang menggulingkan Disney. Wah, Billy bisa nggak ngomong gitu? Wah, Hati-hati di kita juga. Oh iya, oke. Ya komentar gue ini adalah girls get it done moment. Ya oke. Karena yang nonton cewek-cewek semua kan, si Scarlett Jo, terus Emma Stone, terus kayak katanya kemarin Emily Blunt juga kayak. Emily Blunt nuntut apa? jam apa ya? Jungle Cruise. Halo? Emily Blunt nuntut apaan? Jungle Cruise. Apa? Jungle Cruise. Oh, What? Jungle What? Cruise, filmnya Disney yang baru keluar kemarin yang sama The Rock, yang dari wahana Jungle Cruise dibikin jadi film. oh, baru tahu gua itu dari list. Gue bahkan nggak tahu Jungle Cruise itu apa. Ya jadi ya itu emang kayaknya cuma rame di Amerika doang deh. Gua nggak tahu di sini dirilis apa nggak. Kayak gitu sih. Ya gitu. Ya intinya gitu. Masalah royalty itu pelik. Terus soal film kemarin ada trailernya Venom 2, udah ada yang lihat? Saya tidak Carnage. tahu. Iya kan. Menurut gua ya tipikal film Sony lah. Tapi sequence Carnage-nya seru sih. Berubah jadi Carnage gitu si siapa namanya? Woody Harrelson. Iya. Kayak sebelumnya belum ada ya kayak Carnage di di teater gitu jadi movie atau udah ada ya? Belum ada. Baru pertama berarti ya. Ya baru pertama kali. Ya, gue juga pasti kayak sulit banget tuh nge-translate ke live actionnya karena kan kayak di kartun ini tuh kayak bener-bener yang fluid banget gitu. Yang VFX sekarang sih harusnya lumayan bagus ya. Kemarin gue lihat sih keren-keren aja soalnya. Cuman gue belum tentu nonton sih. Iya, gue waktu itu nonton Venom kan kayak gue sangat menyarankan orang-orang untuk nonton Upgrade karena itu kayak versi indie-nya Venom dan jauh lebih bagus. Oh gitu? Ya ada film 2018 yang keluarnya tahunnya sama, judulnya Upgrade, dan itu aktornya juga mirip Tom Hardy. Terus premis plotnya juga mirip Venom gitu. Terus kayak ya gitu deh, kayak secara storytelling lebih bagus gitu. Ya gitu deh. Terus kalau trailer ada lagi Ghostbuster yang baru juga. What? Ya, Wah. jadi Ghostbuster bakal di reboot lagi. Sekarang kayak lebih faithful sama yang original karena kayak tone-nya lebih apa ya? Lebih kayak kalian nonton Stranger Things nggak sih? Karena kayak tone-nya lebih ke Stranger Things gitu yang petualangan anak-anak dan fantasi tapi nggak serius banget, nggak komedi banget gitu. Kayak kayak gitu sih. Soalnya yang main Stranger Things sih si anak kecilnya itu. Aktornya sama gitu. Iya. Kayaknya terakhir gue ngeliat trailernya tahun 2019 Iya, sebelum pandemi kalau nggak salah. Terus kemarin baru rilis trailer lagi. Terus ya menarik sih itunya. Gue juga kayak lebih tertarik itu. Kayaknya film-film mainstream zaman sekarang jarang banget yang fokus anak-anak banget gitu loh, yang maksudnya anak-anak banget tapi bukan yang dumb down ceritanya ya, yang kayak petualangan buat anak-anak gitu. Kayak kalau sekarang kayak buat anak-anak kayak terlalu di dumb down banget karena kayak mikirnya anak-anak film apa aja diterima gitu kan. Padahal ya sebenarnya nggak masalah misalnya anak-anak dikasih film yang agak mikir gitu. Gitu aja sih. Ya. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu dulu yang gue kumpulin. Kalian ada mungkin sharing sesuatu berita pop kultur minggu ini? Jujurnya sih gue akhir-akhir ini kayak nggak terlalu ngikutin berita pop kultur gitu. Kecuali apa sih yang apa? Christian. Kayak kecuali yang udah terakhir kayak gue nggak bisa kabur gitu loh, kayak ada di trending topik Twitter di seluruh dunia gitu loh, somehow. Udah pasti tahu gitu ya. Iya, pasti tahu gitu loh, pasti ada yang ngomongin gitu. Betul. Terus tapi Christian juga hitungannya bukan pop kultur nggak sih? Menurut
menurut gue hitungannya pop culture sih. Gitu, ya. Internet kultur. Internet culture sih. Oke, mungkin kita bisa masuk ke segmen review film. Hore. Oke, hari ini kita akan membahas episode ini kita akan membahas film dari tahun 85 berjudul Tampopo. Film Jepang. Hell yeah. Sebelum kita masuk ke film, kita bakal seperti tradisi pada umumnya kita bakal membaca resensi film. Baca cat. Oke, tapi karena nggak ada, jadi gue bakal. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang Sedih. gue selalu cari yang Indonesia kan, kalau Inggris ya. Iya. Indonesia nggak ada. Coba gue cari dulu. Sinopsis Tampopo. Kalau ada keren sih. Kalau ada dress. Oh, ada. Ada. Weh, nice. Siap. Ada. Ternyata gue terlalu meremehkan orang Indonesia. Oke. Wah, padahal gue mau baca resep ramen lezat dengan kuah pedas. Ya udah deh, gue bacain aja. Ya, gue baca satu paragraf ini. Oke. Tampopo, arahan Juzo Itami, dalam kurung penulis naskahnya juga, memiliki tagline ramen western. Penyebutan ramen western di sini tidaklah merujuk pada nama makanan, ramen bergaya barat misalnya. Akan tetapi, ini adalah istilah yang memiliki makna kurang lebih seperti spaghetti western. Film western yang dibuat di luar Amerika, dalam kurung Itali. Begitu juga dengan Tampopo. Ini adalah film western yang dibuat di Jepang. Oh, itu bukan sinopsis. Siap. Yaudah, itu aja deh. Oh tumben waras. Karena Biasanya. ini filmnya nggak mainstream, jadi susah nyari sinopsis yang ngaco. Ya, oke. Ya, itu. Kecuali kalau kalian pengen gue baca resep ramen dengan kuah pedas, gue bakal baca nih. Nggak ada. Ya, oke. Ya, oke. Ya, kita masuk ke review. Gimana? Mulai dari siapa? Yunus. Karena Yunus. Mulai dari saya yang merekomendasikan. Tuh. Ya. Eh, Mulai seperti biasa, mulai dari positifnya dulu, suka bagian yang mana nih? gue to be fair ini gue bias banget. Jadi gue akhir-akhir ini kan selama pandemi yang bikin gue wars itu kan masak ya. Oh. Jadi ini film gue nonton terus kayak personal gitu gue. Ini temanya personal banget buat gue gitu. Jadi apa ya? Buat gue banyak banget positifnya, misalnya kayak ini gue kan ada rekomendasi ini ke teman-teman gue juga kan. Selama kita gak rekaman. Terus kayak apa yang mereka nggak suka justru kayak yang gue suka gitu. Kayak ya mereka nggak suka kayak kan ada tuh karakter yang sampingan yang cuman satu scene doang terus gak ada lanjutannya gitu. Mereka nggak suka karena apaan sih nggak nyambung gitu. Gue malah suka gara-gara di film ini nih konsisten gitu temanya, di mana makanan itu kayak aficionado kayak geek makanan tuh kayak di portray macem-macem gitu, mulai dari yang kayak apa tuh yang pesen makanan Prancis sama bos-bosnya gitu. Tuh menurut gue itu fun banget sih ininya. Kayak pas pertama kali si pegawainya dibilang malu-maluin terus malah ngertiin pesen makanan, bosnya pada nggak ngerti ini apaan gitu. Terus kayak yang ini yang lucu tuh, yang ramen master juga lucu tuh. Yang bilang yang makan ramen tuh harus ada urutannya segala macam, itu snob banget anjing. Openingnya itu ya? Iya, betul. Terus kayak gue ngelihatnya kayak semua orang yang snobis soal makanan semuanya kayak dinyinyirin semua ya. Disindir. Iya, disindir semua gitu. Kayak yang tadi yang ramen master kan dibilang bego kan sama si guru. Terus si siapa namanya yang ibu-ibu yang ngajar etika makan di restoran Prancis. Spaghetti makan spaghetti. Yang makan spaghetti juga kayak ada bule makan di sebelah mereka terus berisik gitu. Jadi muridnya paling ikut dia semua. Lucu banget aja. Terus abis itu kalau soal plotnya sendiri, gue juga suka gara-gara
apa sih ini plotnya kan soal kayak gimana si Tan Popo ini apa sih sebutannya nyempurnain gimana caranya dia bikin ramen kan, karena kan dia belajar sendiri gitu. Itu juga buat gue personal juga sih. Gitu ya plotnya. Cool. Ada lagi? Kalian dulu aja yang nambahin. Oke. Bi mau mulai duluan? Lengkap sih sebenarnya Yunus tadi. Nggak apa-apa, yang dari lu. Apa? Dari lu apa yang lu rasa lu suka dari film ini? Bagus sih, banyaknya sih yang bagus. Memang kan gue juga sering nih nonton film-film Jepang kan. Kayak lagi yang food related gitu. Nah memang biasanya itu kalau food movie itu dia fokusnya tuh benar-benar di makanannya gitu. Jadi kayak dia banyak beauty shot-nya makanan gitu kan. Iya. Nah kalau Tampopo ini dia kayak lumayan confident gitu di karakternya gitu. Iya. Jadi kayak makanannya tuh kayak fokusnya enough aja gitu, kayak lu shoot ramen, udah ya gitu. Kayak lu nggak perlu kayak di zoom gitu minyak, terus kayak setiap porsinya di zoom, terus kayak tiap lu motong-motong apa, kayak nggak perlu. Kayak interaksi karakternya dia udah cukup. Iya, kayak reaksi karakternya abis makan makanannya juga. Nah itu bagus gitu. Ya bagi yang scene terakhir tuh yang itu kan yang kayak spaghetti western banget kan. Iya sih gitu kayak nungguin terus semuanya makan dan terus gimana reaksinya kan tuh kayak Mexican standoff gitu sebenarnya kurang lebih. Kalian udah nonton Luka belum? Belum. Gue padahal mau bahas sesuatu yang berhubungan dengan film ini dan Luka ya, tapi nggak jadi karena belum nonton. Iya, gue nonton. Ya udah oke. Oke. Terus Bill apa Bill? Lagi ya itu yang segmen-segmen yang ini yang naratif yang sampingan ya memang ini sih kayak kesannya sekilas emang nggak koheren gitu ya dengan naratif utamanya gitu, tapi ya justru itu yang apa ya kayaknya jiwa ininya gitu, kayak tadinya kayak pengen masukin itu. Tapi mereka koheren di tema sih sebenarnya. Food related gitu ya. Ya kayak tadi gue bilang sih kayak mereka semua kayak kayak food aficionado, tapi macam-macam gitu, kayak istri yang meninggal itulah. Ya, itu. Apa bapak itu. Terus terus lanjut. Terus yang nenek-nenek di supermarket yang megang-megang roti. Ya itu. Itu gue ketawa banget aja kelihatan. Iya betul. Terus Bill ada lagi? Ya gitu sih. Dulu deh coba. Oke. Hal pertama yang gue notice ketika nonton film ini adalah Criterion Collection. Kayak udah approve Kino. Gue udah nih podcast. Terus kayak yang gue ketika sepanjang gue nonton film, gue langsung merasa kayak yang gue suka adalah wow, ini hal dari semua film Jepang art house yang gue nonton, ini the closest they get into Japanese Monty Python gitu. Karena kayak banyak cutaway gag-nya kan, kayak Monty Python gitu kan. Kayak dari karakter utama terus pindah ke karakter sampingan, terus tiba berbalik ke karakter utama. Monty Python kayak gitu juga kan. Jadi kayak Iya. Itu gue suka sih kayak gitu. Terus sedikit banyak sama kayak kalian, gue suka kayak, dan makanan ini juga kayak sebagai analogi macam-macam kan, kayak yang seks itu mungkin apa, gue nggak terlalu lihat itu yang seks lucu tuh. Terus juga yang ibu-ibu itu juga apa, terus kan endingnya juga yang bayi lagi nyusui kan, itu juga analogi sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan something lah. Yang snob mungkin mau melihat lebih dalam film ini, oke lah. Terus ya kayak gitu, semuanya kayak ada hubungannya dengan makanan dan ada analoginya gitu kan. Terus kayak ya itu bagus, gue suka. Apa lagi ya? Ya itu terus juga yang gue suka adalah ini dari sekian banyak keanehan film Jepang, ini yang paling jinak kalau menurut gue bilang. Karena kemarin gue nonton sama cewek gue,
sama. Terus dia kayak jadi buat yang Billy mungkin belum tahu, cewek gue tuh benar-benar yang normis gitu loh. Dia cuma suka film-film yang baru-baru aja yang keluar di bioskop gitu. Jadi dia bisa menikmati film ini gitu. Karena film dia tuh bukan tipe orang yang menikmati film 80-an gitu. Dan dia bisa menikmati film ini. Berarti gue bisa ngambil indikator kalau film ini lumayan jinak untuk casual viewer gitu. Beneran kayak nggak ngebosenin, kan kadang film-film 80-an itu kan untuk orang kasual kan kayak beneran ngebosenin. Iya, apalagi film 80-an yang masuk art house gitu kan. Iya, ya, jadi ini menurut gua juga bagus, kayak kalau mau ditonton seru-seru sama mungkin sangat kerabat yang kasual gitu, kayak benar-benar. Jadi sama keluarga nggak bisa. Oh ya benar-benar, ya udah. Mungkin kalau keluarganya open minded mungkin bisa. Kalau keluarganya open minded, soalnya itu kan yang paling ya banyak scene, ada bukan banyak, ada scene. Adegan seksnya itu sih yang bikin nggak bisa. Kalau misalnya itu nggak ada mungkin bisa gitu. Gue kayak setiap siapa tuh si couple yang itu muncul, gue kayak gangster gitu. Lo ngapain lagi sekarang gitu. Oh ya, fun fact, gue baca di trivia IMDb, ini film favoritnya Edward Norton. What? Oh ya? Random ya? Ya random sekali, sebuah trivia yang menarik. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan soal positifnya sebelum kita masuk ke yang kurang disukai? Gue pengen nambahin sih. Apa tuh? Gue nggak tahu apa yang di pikirannya si siapa namanya saudaranya? Juzo apa namanya? Juzo Itami. Ya, apa yang di pikirannya Juzo Itami pas bikin scene food sex pakai telur dan udang. Iya betul. Tapi keren, nggak apa-apa. Do you? Gua penasaran itu dia berapa kali tag ya yang adegan itu yang telur itu. Iya aja. Itu adegan telur ini banget aja, kayak memorable banget aja. Gue bingung gitu. Iya. Saya confused tapi nggak apa-apa gitu, kayak good job gitu. Benar-benar hashtag food porn literally gitu. Ya, oke, kita masuk ke bagian negatif dari film ini. Apa yang kalian kurang suka dari film ini? Silakan, Mas. Mungkin ini sih ada bukan beberapa sih. Ada scene yang ibu-ibu masak buat keluarganya terus meninggal itu. Gua nggak tahu konteksnya gimana. Tapi kayaknya itu ini ya lebih kena konteks kenapa bisa ada scene itu karena ada masalah yang spesifik di Jepang di era itu kali ya. Soalnya gue kayak nggak 100% ngerti. Itu aja sih sebenarnya. Itu ibu maksudnya yang toal itu. Bukan. Yang itu yang dia sekarat terus suaminya lari ke rumah dan terus bukannya diapain malah disuruh masak gitu. Iya betul. Itu jadi gue baca itu tentang kritik sosial ini banyak orang Jepang yang mati karena overwork. Iya, itu soalnya itu kan doang sih sebenarnya maksudnya. Pas awal itu kan 80-an kan kayak tengah-tengahnya mereka lagi kayak bubble era kan. Iya betul. Kayak mulai banyak budaya karosi gitu. Betul. Jadi gue nangkap itu, cuman buat orang itu kata gue nyari tahu gitu. Kalau misalnya orang yang no clue ada apa di sini, kayak gak bakal nangkep gitu. Betul. Pak, itu dulu sih gue. Kalian ada tambahan ya? Kalau misalnya gue ada lagi sebenarnya, cuman kalau kalian nanti gak ada yang nambahin, nanti gue tambahin aja. Gak apa-apa, lu dulu aja, nanti gue gantian terakhir. Halo? Siapa? Lu dulu aja, Nus. Gak apa-apa. Sama ini sih kayak sebenarnya ini adegannya yang couple itu yang cowoknya mati. Itu kayak no konteks gitu aja. Jadi dia tuh sebenarnya gangster, coba kayak kurang diliatin kalau itu gangster. Iya, kurang diliatin. Gue ngerasa itu kurang diliatin, cuman matinya lucu jadi nggak apa-apa. Itu kayak buat nutup ininya aja, naratif yang cowok itu aja, jadi kayak selesai gitu. Iya.
Iya kayak gue bingung gitu kan tanpa konteks kan. Gue tahu dia berdandannya kayak mafia, gue tahu. Cuman kan gue sebagai orang yang hidup di tahun 2021 kayak gue ada benefit of the doubt gitu kan, kayak paling dia kayak orang kaya atau apa kilang minyak apalah gitu. Tapi ya itu matinya kayak no konteks ditembak-tembakin. Kita nggak dikasih lihat juga orang yang nembak kayak gimana. Tapi nggak apa-apa karena matinya pas mati kata-kata terakhir itu dia kasih resep jeroan babi, jadi nggak apa-apa karena lucu. Jadi lo apologis di situ ya? Kenapa? Lo apologis di situ ya? Iya, gue apologis dia pas mati ngasih resep jeroan babi. Ya. Karena lucu, jadi kayak buat filmnya nyambung, buat humornya juga nyambung gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Gue kayak masih maafin gitu. Cuman ya itu, kayak gue ngerti kalau orang kayak bermasalah, bukan bermasalah sih, kayak agak gak suka sama scene itu gitu. Nice. Kalau lu Bil? Apa ini? Ya yang lu kurang suka dari film ini? Ya yang pertama sih, ya sebenarnya plus minus ya itu gue nggak bisa rekomendasiin film ini ke misalkan ke ya orang-orang yang apa ya kayak orang tua gitu yang lebih konservatif gitu. Soalnya kan sebenarnya naratif utamanya kan cukup menarik nih, ya soal makanan gitu. Jadi kayak gue kayak sebenarnya milih film lain gitu, misalkan kalau gue mau tunjukin soal ramen gitu. Kayak film-film lain juga ada yaitu yang portraying hal yang serupa. Menurut gue sih gitu, walaupun kayaknya ya film-film yang baru-baru ini kayak mirip-mirip gitu, kayak gag-nya, terus kayak naratifnya. Soalnya kayak konflik soal makanan kan sebenarnya mutarnya itu aja sih. Tuh. Gitu sih paling. Ada lagi yang lu nggak suka dari film ini? Lu dulu coba. Kalau gue ada beberapa sih yang gue kurang suka dari film ini. Kayak tadi gue bilang gue suka film ini hampir mendekati Monty Python, tapi itu yang gue sedikit gak suka juga. Kenapa nggak sekalian gitu? Kayak sedikit nanggung gitu loh. Terus kayak ini lebih ke teknis sih, tapi mungkin karena keterbatasan teknis juga mereka. Jadi kayak mereka kan kayak ada beberapa kali pengen coba one shot gitu kan yang perpindahan karakter. Tapi kayak nanggung gitu loh, jadi pas udah hampir one shot terus kayak di cut gitu, jadi nggak jadi one shot gitu. Ya kayak kenapa nggak sekalian gitu, kayak dibikin ketika pindah karakter itu pasti perpindahannya beneran yang one shot gitu semuanya dan nggak konsisten gitu di beberapa scene. Kayak yang one shot yang gue notice yang itu yang dia diajarin bikin ramen itu kan, yang awal. Ya terus ya pas perpindahan karakternya tuh kadang yang kayak yang pas lagi naik sepeda terus kayak pindah yang ke kumpulan orang-orang kaya itu kan kayak hampir seamless tuh, terus tiba-tiba malah jadi kayak kita udah tahu kan, udah di setup ini bakal pindah ke karakter ini nih. Tapi ya sih kayak gue juga notice banyak cut yang awkward sih. Iya terus kayak kenapa nggak setiap pindah karakter dibikin kayak gitu style gitu loh, jadi kayak Monty Python kan. Oh iya, gue baru inget yang pas itu mati juga cut ke scene setelahnya juga awkward banget gitu. Ya jadi lucu sih. Gue ketawa sih, gak tahu gue intensional apa enggak. Nah itu makanya kayak nah gue juga mikir kayak mungkin intensional, tapi kayak kelihatan banget kalau ini nggak seragam gitu loh, kayak kecuali kalau kayak rapi gitu ya filmnya. Ya mungkin, tapi ini masalah teknis aja sih, tapi iya teknis aja sih, kayak gue juga banyak ngerasa banyak cut yang awkward sih. Iya. Terus terus ini juga side karakternya jauh lebih menarik dari cerita main karakternya aja. Jadi kayak ketika buat gue ya ketika balik ke main karakter yang mereka lagi masa romantis itu, gue tertarik men, yang kayak lagi di berdua gitu, lagi kencan gitu kayak. Tapi menurut gue itu bukan masalah sih, soalnya emang Tantopo tuh karakternya emang boring cuy. Iya makanya kayak. Tapi itu yang namanya media naratif ya, di mana karakter utama tuh harus ada supporting karakternya, dan biasanya emang supporting karakter tuh yang paling menarik gitu. Oh enggak. Supporting karakter itu kan kalau supporting karakter yang maksud di film biasa kan mereka nggak pindah-pindah karakter. Supporting karakter kan berarti supporting karakter dimaksud Goro, main karakter si Tampopo.
Nah, Main karakternya Goro sama Tanpopo sih. Tanpopo sama Goro ini boring coy. Masa sih? Maksudnya ini kan Nggak, kalau Tanpoponya boring gue masih ngerti. Cuman kalau Goro kayaknya enggak deh. Makanya dengerin dulu. Ini opini gue, dengerin dulu. Iya. Dengerin dulu, jangan dipotong dulu. Iya. Side karakter kalau lu main cutaway gag kayak gitu itu nggak bisa dibilang supporting karakter karena itu nggak nyambung sama naratif utamanya kan. Maksud gue gitu kayak ketika film ini kayak side karakter bukan ya pokoknya karakter lain yang muncul di cutaway gagnya itu lebih menarik, jadi kayak undermining cerita utamanya gitu. Jadi kayak iya nggak apa-apa main karakternya biasa aja yang lurus-lurus aja kayak dia struggling bikin rumah makan gitu-gitu, tapi ketika jadi ada adegan serius yang kayak dia lagi romantis gitu dan itu ngedrag gitu loh, jadi kayak agak sedikit lama. Nggak apa-apa sih sebenarnya kayak ada adegan romantisnya itu, cuma kayak gue ngerasa agak sedikit lama gitu, kayak kelamaan gitu, kayak oke lah kita move on lah ke plot selanjutnya yang pas udah mulai mau bikin, jangan lama-lama dikencang ini kayak karena kita udah kayak ke bawah pacingnya kan, yang kayak pindah terus tau kayak tiba-tiba kayak stay di situ agak lama gitu. Tapi ini buat gue aja sih kalau misalnya Soalnya gue ngerasa yang adegan yang mereka ngeliat di cafe itu kayak short enough gitu. Ya tapi kayak tapi ya itu sih, tapi emang kalau misal lo hitung sama kayak pas si Goronya mandi gitu lama sih. Yang terus kayak apa ya, jadi kayak unnecessary gitu loh, kayak kayak gue juga ngeliatnya kayak building unnecessary sexual tension gitu yang akhirnya nggak dipakai juga. Terus juga kayak beberapa adegan di sini, adegan filmnya banyak yang dragging juga sih, bukan yang cutaway gagnya ya, yang kayak misalnya yang lagi berantem itu, yang berdua berantem itu kayak kelamaan gitu sih sebenarnya bisa kayak dipersingkat aja berantemnya, kayak nggak perlu lama-lama berantemnya gitu. Kecuali kayak emang ya gue nggak tahu sih, karena art house kan suka bikin pacing seenaknya kan, jadi kayak ya udah gue bisa kayak ya mungkin ini memang film art house kayak gini, jadi ya udahlah gitu. Terus kayak itu lebih ke nitpick gue aja sih kayak gitu. Tapi gue selebihnya menikmati film ini gitu sih. Cuma ya gitu kritik gue. Ada lagi yang mau ditambah? Gue nggak sih, kayak gue sebenarnya gue lihat negatif tuh gue mesti nyari banget gitu kalau gue sebenarnya. Susah gitu ya. Iya, gue rada susah. Iya. Betul tadi kayak kalau misalnya si Jati nge-point out kayak banyak editing yang awkward gitu. Ya benar juga gitu. Betul. Ya kayaknya mungkin karena ya Jepang mungkin masih ketinggalan dari kayak Eropa atau Amerika ya kalau tahun 80-an, jadi mungkin. Tapi gue liat kalau film-film sekarang nggak banyak sih yang kayak emang kalau soal cut gitu ya nggak terlalu kayak film Eropa gitu atau ya. Tapi film Jepang zaman sekarang juga cutnya pada ya sih awkward sih. Kalian pernah nonton film Jepang yang art house yang itu nggak, judulnya House itu nggak, yang tahun 77? Belum. Itu menurut gua itu keluarnya lebih dulu kan, dan itu dia bener-bener artsy banget filmnya, mainin teknik kamera dan sebagainya gitu, dan kelihatan banget limitasi mereka tapi kayak nge-enhance filmnya gitu. Jadi kenapa gua kayak sedikit bawel soal kritik di film ini yang berhubungan itu, karena kayak gua ngeliat sebelum beberapa belas tahun sebelumnya bisa gitu. Jadi kayak harusnya teknologinya lebih maju kan, jadi kayak harusnya bisa gitu. Tapi itu mungkin gua aja gitu, nggak penting sih sebenarnya, nggak mengurangi kenikmatan film ini gitu. Gitu sih. Itu sih. Ada yang mau nambahin lagi? Apa namanya, favorit karakter one shot scene yang kalian favorit kalian yang mana? Kalau gue favoritnya gue suka yang itu sih, yang nenek-nenek di supermarket yang itu, karena semua scene itu absurd gitu. Iya absurd banget. Tadi gue ngeliat dia nge-idein pitch-nya gitu, terus gue gak tau ini intentional apa enggak. Jadi kayak tuh soal karakter itu.
dari awal masuk itu juga udah nggak jelas, ini nggak kelihatan kayak supermarket gitu, kayak toko di pojok, terus tahu-tahu masuk tiba-tiba jadi supermarket gede gitu. Itu kan nggak make sense banget kayak. Terus gue kira tuh pertama cuma toko liquor biasa kan, kayak toko minuman gitu. Iya, gue kira toko liquor, ternyata supermarket aja. Masuk ke dalam supermarket, terus yang jaga cuma satu orang di depan gitu, nggak ada karyawan. Enggak, cuma satu orang, dan di kredit dia dibilangnya supermarket manager. Oh iya, gue nggak baca kredit. Terus udah gitu dia cuma nepok pakai tepukan nyamuk, setelah itu udah dia seneng, terus udah dia pergi gitu aja kayak. Iya sih itu konklusinya komedik sih. Iya, gue suka semua keabsurdan itu. Kayak pos gitu lagi bukannya anjing. Kalau cewek gue agak kesel karena yang itu nggak ada payoff-nya, yang si pengusaha itu yang pesen makanan terus pada sombong gitu terus ternyata si menurut gue mereka malu itu jadi payoff sih. kayak cewek gue pengen lihat ada payoff selanjutnya gitu, kayak pengen lihat ketika udah makanannya jadi gitu. Tapi emang ya bagusnya emang berhenti situ sih, kalau lanjut bakal jadi training sih emang. Iya, bagusnya itu. Kalau favorit gue bule lah, itu bule makan spaghetti. Itu kayak ada konteks sosialnya juga kan, kalau di Jepang kalau makan mie seruput gitu, kalau berisik malah bagus kan, katanya menghargai menghargai itunya. Terus kayak mungkin ketika orang Jepang pengen ke barat-baratan, mereka pengen ikut normnya barat yang makannya etika, makannya diem, nggak ini. Gue ngelihatnya kayak kalau di sini kayak wibu kalau ke Jepang gitu, kalau mau ke Jepang kamu harus jaga. Oh, orang-orang juga biasa aja gitu loh. Iya. Itu jadi kayak kritik kultural kelas gitu. Kayak gitu sih. Kayaknya kalau dari semua yang paling nggak ada analoginya ya itu aja sih, yang awal yang bosnya mesen. Iya, itu kayak cuman paling to the point gitu. Paling to the point sih itu. Oh, nggak ngerti. Oh iya gitu. Udah gitu bosnya pada sengak semua kan. Iya, kayaknya itu emang ditaruh di awal kayak supaya orang dapat attentionnya orang gitu. Ya, dia nggak kaget gitu ya. Tiba-tiba scene lain itu loh, ini naratif lain. Gitu. Iya. Iya, jokes yang paling aman gitu ditaruh di awal. Sisanya kayak. Tapi yang paling shocking yang tetap yang seks sih, yang telur. Iya. Yang seks itu ini sih apa? Ya mungkin ada. Holy Grail sih. Ya mungkin ada analogi soal grit atau apa. Kayaknya enggak deh. Kayaknya itu cuma pengen ngasih lihat kalau makanan bisa jadi kinky gitu. Kayak for the sake of, buat shock value doang ya. Iya, buat gue bukan shock value sih, lebih kayak ada lo orang kayak gini gitu. Ya, gitu. Ada lo sama orang kayak gini gitu, kayak udah gitu. Tapi shocking sih yang gue kayak what the fuck gitu. Terus kayak tiap mereka ini kayak tadi gue bilang, tiap mereka muncul di sini kayak mereka ngapain lagi gitu. Oh yang menurut gue juga sebenarnya nggak perlu itu ini sih, yang gigi itu, yang sakit gigi terus. Oh itu yang susternya nggak tahu kenapa pamer ketek terus. Udah gigi terus pada kebawaan, terus semuanya tuh susternya tiba-tiba strict. Oh iya, gue lupa aja. Terus godain. Iya. itu kita aja nggak ada inget kan? Itu benar-benar kayak forgettable gitu. Kayak apa? Iya. Kalau memorable tuh nanti. Iya. Yang memorable buat gue ketek susternya doang, karena terus-terusan aja lu, gimana gue nggak inget. Iya, dia ngetis si pasiennya gitu kan, joget-joget gitu, terus kayak kalau udah jelas aja. Iya. Kalau lu Bil suka apa Bil? Ya enggak. Gue ya paling gue paling suka yang awal sih, scene yang sampingan ya. Yang awal banget yang si orang baju putih itu yang di bioskop nonton film kan. Oh iya, yang di bioskop tuh keren juga. Di bioskop bukannya tuh karo tawa ya, terus kayak menarik juga dia kayak gebukin orang yang berisik gitu. Nah itu kan kayak ini banget kayak gue banget gitu. Gue juga gak suka kalau misalkan gue juga ngira awalnya nih bakal kayak dia jadi narator yang breaking the fourth wall gitu. Taunya enggak sih ya. Soalnya dia ngomong ke kita kan pas dia. Iya, dia kayak breaking the fourth wall gitu. Taunya cuma sekali doang dia breaking the fourth wall, saya itu nggak pernah lagi aja. Oh, terus gue jadi inget yang adegan. Tapi lo pikir gak sih kalau dia breaking the fourth wall terus dia sambil seks breaking the fourth wall, males gak sih? Iya sih. ya. Ya maksudnya dibedain aja karakternya, yang karakter narator breaking the fourth wall ada lagi gitu. Maksudnya enggak. Iya. Emang dia pingin kayak gitu.
gue jadi ingat yang adegan di pantai itu dia pedofil. Yang dia cuma nama Sepertinya ya. ya kayaknya itu gue juga itu paling itu shocking sih, lebih shocking daripada yang telur itu. Soalnya itu kayak Terus sambil ini anak ini di bawah umur kan ini si cewek kayak tiba-tiba berarti selama ini cewek yang itu jadi pacara dia kan? bukan yang di laut kan yang Iya, dia itu jadi pacara dia yang setelah-setelahnya kan? Gue nangkapnya gitu. emang itu Gue juga nangkapnya gitu. emang itu flashback ya? Flashback gitu. Flashback. Oh shit. Gue nangkapnya flashback. Oh shit. Nah, itu lebih parah, itu lebih buruk lagi. Wah. Oh, itu lebih bagus harusnya. Itu bener-bener kayak gue, wah, what the fuck, ini implying fenomena. Terus ini masuk Criterion Collection, what? Iya. Terus omong-omong soal berisik di bioskop, gue jadi inget terus yang kita nonton Star Wars terus kita berisik. Oh iya anjing. Terus orang sebelah kita keganggu. Tapi yang salah sih Jat, kita yang berisik. Oh iya, gue akui kita salah. Gue akui kita salah. Kita yang salah itu Jat. Iya, Kita deserve buat dimarahin. Nah, dimarahin. Jadi waktu Star Wars yang Force Awakens kan kita nonton gitu kan, terus kayak kita kayak weh gitu. Terus kita kayaknya mas-masnya suka Star Wars sih. Oh, offended. Dia keganggu banget. Karena kan kita kan nggak anggap serius Star Wars juga kan. Kayak sebelah kita kayak anggap serius Star Wars maksudnya banget dia kan gitu. nggak kenal kita bos, jadi wajar aja dia marah. Iya wajar marah. Iya betul. Oke, jadi conclusion, apakah film ini kalian bakal rekomen ke orang-orang? Gue bakal rekomen ke orang-orang yang gue tahu bisa nikmatin film kayak gini sih. Tapi appeal-nya menurut gue lebih bored daripada film art house biasanya. Jadi kayaknya gue bisa bisa rekomendasi ke lebih banyak orang daripada film art house lainnya gitu. Nggak se-Paddington, cuman masih bisa banyak lah yang bisa gue rekomendasiin gitu. Kalau lu Bil? Ya, gue sih rekomen sih, maksudnya untuk orang awam ini bisa ditonton sebenarnya. Asal ya itu kalau lu bisa lupas kalau lu bisa menerima konten yang itu yang seks gitu, yang scene yang sampingannya. Ya. Ya. Gue juga rekomen ke siapapun, gue nggak peduli, pokoknya biar mereka shock nonton. karena gue pikir iya ini yang paling jinak. Maksudnya secara plot bisa dinikmatin gitu. Kan kebanyakan film art house tuh plotnya nggak bisa dinikmatin buat orang kasual gitu. Iya. Lalu kino gitu ya. Iya kayak. Ya ini casual viewing masih bisa sih. Plotnya juga nggak terlalu. Karena kan orang kasual terbiasa sama third act structure kan, kayak ini berasa juga kayak dari awal ke akhir kayak payoff kayak gitu-gitu. Jadi bisa walaupun ada shock value-nya tetap. The shock value. Jadi kalian kasih kino atau enggak? Jadi buat Billy ini kino itu subjektif ya, terserah lu mau berdasar barometernya apa, lu doang yang tahu, lu doang terserah. Wah. Jadi, kino apa enggak? Saya kino. Lu Bill? Gua enggak deh, gua nggak kino. Apa? Oke. Ada deh bahas kinonya apa? Iya. Coba, iya nggak apa-apa, bebas. Tiap orang punya ini. Ya, kalau gua kino. Weh, nggak apa-apa lah. Dapat 2 kino nggak apa-apa lah. Hari ini 2 kino dan 1 tidak kino. Nggak apa-apa lah. Saya bisa menerima 2 kino. Ya ini masuk ke list letterbox gua favorit film of all time dari gua. Cuma dalam rank yang bawah, lumayan bawah. Oh. Ya kalau gue sama kayak all time, cuman gue agak di atas gue karena kalau gue bias banget. Betul. Yeah. Oke, untuk next episode silakan sobat kino terbaru kita merekomendasi. Wah, apa ya, bebas ya? Bebas mau jelek mau bagus serah. Ini deh, mau ketawa kombat. Oh my god. Yang jadul ya. Yang pertama. Yang filmnya ini Paul W.S. Anderson. Oh my god. Paul W.S. Anderson. Tapi kalau nonton tuh jadi nggak apa-apa. Paul W.S. ya? Old W.S. Ya, Paul W.S. bukan Wes Anderson. Iya Paul W.S. Anderson. Iya. Emang Mortal Kombat dia?
Iya dia film iya. itu di filmnya dia. Kenapa dia bisa dapat proyek-proyek video game gara-gara Mortal Kombat? Wih. Monster Hunter dia nggak jadi keluar tahun ini. Udah Duluan di Netflix ada. di Netflix ada. What? Kok nggak ada angin nggak ada hujan? tapi ini sih, tapi gak usah nonton sih, nonton yang film animasinya Monster Hunter aja yang mau rilis abis ini gitu. Nah, Masalahnya kan gue selalu nonton youtuber review film kan ya. Kayak nggak ada yang ngebahas review filmnya gitu, kayak hilang gitu ya. Ya kan nggak ada, karena bosen kali kan teman-teman gue yang nonton pada nggak, pada ya udah gitu, jangan nonton udah gitu. Kalau Ya, dibandingin lo mau katanya soalnya mau lo berharap film jelek juga gak dapet gitu loh, kurang jelek gitu ya. orang jelek gitu. kalau dibandingin nama Space Jam yang baru. Itu lebih boring sih, jeleknya boring gitu loh. Oh, yang bener-bener kayak Kayak Resident Evil yang akhir-akhir lah, kayak jelek, cuman jeleknya kayak ya udah gitu. kayak film-film yang diputar di RCTI malam-malam ya. Iya, kayak Who Am I featuring Jet Li gitu. Aduh, iya, oke. Oke, kita next episode yang bakal direkam nggak tahu kapan adalah Mortal Kombat. Pep 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 pep. Kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu ngebahas tentang what are you guys doing harusnya this week sih, tapi karena kita episode-nya random jadi ya recently. Jadi kita ngebahas apa aja yang baru-baru ini kita lakuin buat catch up satu sama lain yang berhubungan dengan pop culture ya, entah itu film, musik, video game atau apalah gitu-gitu. Kalian habis nonton apa, main apa, baca apa, atau dengerin lagu apa, ya kayak gitu. Oke, Nus. Oh saya on brand tiap sesi ini pasti gue rekomendasi buku ya. Okay. Saya baru baca buku. Oh. Jadi nama bukunya sebenarnya di Art Jack Kirby. Cuman gue lebih nyari kayak interviewnya Jack Kirby sama asistennya gitu. Bukunya gede banget anjir, gue bingung. Jadi apparently bukunya gede gara-gara gambarnya. Oh by the way, Jack Kirby itu inilah yang bikin Captain America. What? Yang bikin Captain America. Yang benar? Yang what the fuck? Gue kira dia bikin Kirby. Iya. Dia kayak co-creatornya kayak banyak lah. Kayak Marvel Cinematic Universe. Karena karakter yang lo tahu, most likely dibuat sama Jack Kirby gitu, bukan Stan Lee. Nah, sama Stan Lee sih, berdua bikinnya biasanya. Nah, jadi kayak gue baca interviewnya lumayan menarik sih, kayak dia tuh yang menarik nih, yang gue kaget ya, kan dia kan dia jadi komikus itu kan pas Perang Dunia 2 ya. Pas bikin Captain America. Jadi tuh dia tuh karena dia disuruh ikut perang selama setahun, jadi dia tuh kayak nabung komik selama setahun dulu, kayak dalam jeda waktu dua bulanan gitu. Terus udah gitu perang aja gitu. Oke. Sebenarnya dia bisa nggak ikut perang, cuman dia gak suka banget sama Nazi, jadi dia pengen perang gitu. Wait, bentar. Medlet banget aja. Jadi dia sempat ikut Perang Dunia 2. Iya. Terus dia bikin Captain America-nya kapan? Dia bikin Captain America sebelum ikut perang. Oh, jadi yang komik Captain America yang mukul Hitler itu kapan? Sebelum dia perang? Itu tahun gue lupa. Ntar ya. Gue lupa sih. Gue udah. Gue kira pas zaman itu dia nggak ikut perang, jadi dia bikin komik, terus komiknya kan dibaca sama tentara-tentara kan, buat mereka semangat di ya. Oh, sorry. Itu berarti itu sebelum Captain America. Cuman kan dia sebelum Captain America udah bikin komik. Mungkin pas itu kali ya. Gue lupa tanggalnya. Terus kayak cerita soal gimana cara kerjanya dia sama Stan Lee juga diceritain. Terus kayak ada juga kayak asistennya juga diceritain, kayak inkernya dia macam-macam. Terus ada juga inker yang apa sih sebutannya, rusak kepada dia, tapi tetap dia kasih kerja, soalnya dia tumbuhnya kan pas depression, depression, jadi dia nggak mau lihat nggak mau inilah ngambil kerjaan orang gitu.
Ya. Orangnya menarik gitu. Jadi gue kayak bacanya asik gitu. Gantung. Oh sama ada cerita ini sih, cerita yang dia bikin kata, dia kan abis bikin itu Captain America pertama yang covernya nonjok Hitler. Jadi waktu itu di Amerika kan konteksnya itu ada komunitas Nazinya gitu kan. Oh iya. Ada komunitas Nazinya gitu, rata-rata imigran Jerman. Mereka tuh beneran marah ke Kirby terus ngajak ini kayak ngasih death threat gitu. Iya, kasih death threat. Terus abis itu responnya Kirby sini, terus dia ini nyongcokin lengan baju ke bawah, terus Nazinya kabur. Oke. Menarik orangnya. Kayak kelihatan gitu orang yang tumbuh di Brooklyn pas zaman depression gitu. Orangnya keras banget. Dia Brooklyn tuh yang berarti banyak Itali kan yang kayak. Iya, dia banyak Itali, cuman dia imigran dari gue lupa. Dia Yahudi berarti. Dia imigran dari Austria kalau nggak salah. Iya, Yahudi kan dia. Iya, Yahudi dia. Iya, pantesan dia ini sangat anti Nazi. Makanya dia benci banget sama Hitler gara-gara itu. Oh, karena dia nasionalis atau patriotis. Iya. Iya. Ya, bisa dimengerti. Tuh, padahal Hitler orang Austria juga, Cak. Oke. Ada lagi Nus yang dibagi? Ya terlalu banyak yang gue lakukan. Jadi, tapi yang gue ingat itu doang sih. Yang notable itu doang. Kayaknya yang worth sharing itu doang. Oke. Cool. Oke. Bagaimana dengan sobat kino terbaru kita? Wah, kayaknya kerjaan nih. Sibuk dengan kerjaan ya. Ya terakhir banyak nonton sih kalau gue. Oke. Terakhir nonton Loki, nggak salah. Gimana menurut lo? Nonton nggak? Gue nggak nonton. Gue nonton. Tapi lanjut aja. Gue nggak apa-apa di spoiler. Oke. Nggak sih, tapi ya konsepnya lain. Gue nggak baca komiknya sih. Betul, sama. Tapi ini gue sukanya Loki itu kayak ini MCU di mana mereka paling kreatif gitu dalam writing gitu. Dibanding yang lain. Karena gue nonton yang WandaVision sama yang Falcon juga kan. Yang WandaVision bagus sih konsepnya, cuma ya udah kayak gitu tipikal MCU gitu juga. Loki ini kayak benar-benar mereka punya kreatif freedom yang lumayan menarik gitu buat diulik dan kayak ngebuka peluang baru, apalagi dengan multiverse-nya gitu kan di. Iya, biasanya sih gua nggak care gitu kalau bisa Marvel ngeluarin film gitu, misalkan kemarin apa ya, Black Widow gitu, terus film-film yang itu yang big budget gitu, ya gue kayak skip lah. Tapi kalau yang ini ya gue coba nonton, lumayan juga gitu. Iya, terus juga gue suka Tom Hiddleston juga, kayak dia emang karismatik banget orangnya. Gue sebagai orang yang baca komiknya tapi tidak menonton filmnya, saya suka yang konsep di mana dia ngumpulin Loki yang lain gitu. Oh, jadi, komik banget. Komik ada ya. Komik banget. Enggak, di komik gak ada, cuman konsepnya komik banget. Iya, ini tapi loosely based sih, nggak yang. Iya, loosely based. Terus paling problemnya adalah ini jadi PR banget sih buat MCU ke depannya karena jadi multiverse kan. Kayak mereka bakal kayak gimana nih writing karena nggak lagi linear kayak dulu kan, kayak sekarang kayak beneran multiverse gitu. Possibility-nya banyak tapi gimana cara bikin tetap kesinambungan MCU. Ya, ini kan udah black sheep. Multiverse tuh udah black sheep-nya komik dari tahun 80-an 70-an. Ya. orang-orang nggak bisa menghindari komik menghindari komik-komiknya Marvel gitu kan, gara-gara itu kan ya. Jadi ya lihat aja ke depan. Soalnya udah kayak merusak gitu. Harus salah step. Pertama mudah merusak, kedua mudah buat bikin bingung. Iya. Oh. Cuman enaknya movie kan nggak kayak komik di mana ada kejadian, ada sesuatu terjadi di misalnya Spider-Man, di komik Spider-Man, gue mesti baca Incredible Hulk gitu. Betul. Yeah. Mesti, terus habis itu kayak Incredible Hulk-nya gue mesti baca komik yang lain yang terbitnya barengan gitu. Seenggaknya di movie kayak ya udah rilis, lo nonton rilisnya aja gitu. Jadi mungkin yang kedepannya bisa jadi kayak gitu, kayak di MCU. Iya.
Jadi lo nonton seriesnya Rocky dulu misalkan supaya lo ngerti Spider-Man misalkan. Iya. Itu sih yang long term naratif yang kepanjangan gak enaknya gitu sih. Kayaknya kalau gue lihat juga kayak ini pengen MCU kayak pengen bikin cabang sendiri-sendiri gitu kayak supaya orang bisa milih gitu, kayak yang suka yang lebih grounded nontonnya Falcon, atau yang suka yang fantasi, yang space nontonnya mungkin Guardian of Galaxy atau Thor yang ada yang kayak gitu-gitunya. Kayak gitu kan, jadi kayak kelihatan sih kayak yang directionnya mau ke arah sana. Tapi ya kan kalau film bedanya sama komik kan propertinya bisa make apa aja. Tapi kalau misalnya multiverse ini terus jadi kayak mereka bisa bikin film-film stand alone yang gak ada hubungannya sama cinematic universe, bagus sih. Mereka bisa, tapi masalahnya mereka mau nggak? Kan di Iya. company mikirnya ya pasti. Soalnya kan di komik kan multiverse dibuat buat itu. Iya. Jadi kalau misalnya gue mau bikin sesuatu yang bebas, gak ada hubungannya sama yang lain. Terus, gue tahu apa yang bisa. Apa? DC. DC mah bodo amat. Kayak ya bodo amat, gue bikin suka-suka gue, which is buat gue respectable. Cuman orang-orang apa kayak movie goers yang kebiasaan atau superhero terus semuanya nyambung, bingung gitu. Iya. Kalau gue suka banget yang kayak DC gitu. Jadi kan gue kayak nonton Suicide Squad, gue nggak usah mengakui adanya film Zack Snyder gitu loh. Masalahnya mentalnya Warner Bros tuh mereka bukan bikin multiverse karena in the spirit yang lu bilang itu. Masalahnya karena mereka ngerasa nggak berhasil dengan properti. Iya. Jadi kayak, tapi buat gue benefit, soalnya gue nggak usah ngakuin ada film Zack Snyder gitu loh. Betul. Iya kayak. Ya itu ada plus minusnya lah ya. Iya, ada plus minusnya. Tapi itu sih plusnya minusnya multiverse menurut gue. Buat gue yang udah baca komik dari berapa puluh tahun yang lalu, lumayan banyak minusnya. Menarik. Ada lagi tuh yang ingin di-share? Ya tinggal lu, Jat. Billy. Oke. Kalau gua film banyak sih nonton akhir-akhir ini juga. Yang notable sih gua nonton Space Jam. Gimana tuh Space Jam? Katanya jelek ya? Review gue di Letterboxd cuma ini iklan termahal yang pernah dibikin Warner Bros. Ya itu kalian nonton Ready Player One kan? Nah bayangin Ready Player One. Gue nggak nonton, gue menolak untuk nonton. Gue juga nggak. Sial, oke. Cuma gue yang nonton Ready Player One, sial. Oke. Gue tidak terjebak di jebakan Ready Player One, sorry ya. Gue Ready Player One karena ya udahlah, gue pengen ngata-ngatain filmnya aja. Terus gue jadi kalau kalian tahu Ready Player One itu dikali 2, udah gitu aja sih, bayangin aja. Oh my god. Bener-bener komersial banget. Ya gue tahu Space Jam yang pertama komersial juga, cuma ini worse. Warner Bros. Tadi lagi terus gue nonton Black Widow juga, ya itu juga kayak film yang 7 tahun telat gitu. Apalagi gue habis nonton Loki kan, jadi kayak anjir, Marvel udah bisa bikin yang kreatif kayak Loki, balik lagi ke Black Widow yang kayak zaman dulu Marvel lagi, jadi kayak kebanting sih. Terus apa lagi yang baru-baru? Gue nonton One Hour Photo, filmnya Robin Williams. Itu di situ Robin Williams dia jadi psikopat gitu. Terus itu bagus banget filmnya, gue suka. Terus ada referensi Evangelion, jadi oh my god. dan itu ngomong referensi Evangelion, dokumenter gue nonton kayak 10 menit pertama dokumenter Olimpik. Gue lupa Rusia. Yang pakai Cruel Angel Thesis, terus gue kaget. Iya, katanya yang bikin itu emang sengaja dinaruh, terus dia kayak bilang pas udah viral dia kayak ternyata it took this long untuk dinotis nih. Baru udah setahun 2 tahun gitu dokumenternya. Terus ya itu jadi di film itu kayak kalau kita tahu Robin Williams kan meninggalnya karena depresi terus bunuh diri kan. Iya. Itu nonton film itu jadi perspektifnya jadi beda gitu, karena di situ dia beneran jadi yang loner, psikopat gitu, jadi kayak wah, jadi makin
karena kita tahu dia matinya gimana, jadi kayak ngasih perspektif baru ke film itu gitu. Walaupun gue baru pertama kali nonton juga waktu itu, tapi itu filmnya benar-benar gue suka. Ya, salah satu film terdarknya Robin Williams. Terus lagi ya? Ya, yang lainnya nggak terlalu notable sih. Film-film yang gue tonton. Udah gitu aja. Dan ya gue baru tambal gigi, udah itu aja. Update dari yang gue lakuin. Apa? Tambal gigi, gue baru tambal gigi. Oh. Ya. Oke. Ya. By the way, gue mau shout out sekali lagi. Gue mau shout out. Gue akhir-akhir ini kan gue nonton. Gue kalau nggak ada tontonan di YouTube, gue nonton Twitch. Terus gue menemukan abang Gojek streaming IRL stream di What? Twitch. Jadi abang Gojeknya melek Twitch. Apa? Abang Gojeknya melek Twitch. Iya. What? Terus sub goalnya itu pakai ini tunggakan kuliah 7 tahun gitu. Kayak mantap bang, saya follow ya gitu. Terus lo ngasih apa sebetulnya, ngasih donasi gitu. Gue nggak masuk itu ya donasi sih. Kasih GoPay. Donasinya di Twitch aja nggak GoPay aja. Banyak yang nonton dia. Yang nonton 50-an orang per stream sih, terus dia stream tiap hari lumayan sih 50 itu. Kalau motovlog, gue tahu emang komunitinya udah gede di YouTube, Facebook gitu-gitu. Cuma kalau di Twitch gue nggak tahu udah segede. Iya, jadi kayak di Twitch dia kayak ngirim GoFood gitu. Seru juga. Ngirim GoFood terus pulang ke kosan gitu. Tapi jadi breach of privacy sih sebenarnya, nggak boleh sebenarnya. Karena jadi terus dia di Denpasar gitu kalau nggak salah, jadi kayak lumayan. Kayak gue ngelihat kota lain gitu di saat gue terjebak di rumah. Iya. Terus kontennya menarik ya. Kontennya menarik gitu, dia ngobrol-ngobrol gitu kan. Iya, kalau banyak orderan menarik sih, seru. Iya. Terus kayak tadi pagi ya, tadi siang gue tonton, kasihan gitu anjir. Kenapa? Dia mau ngirim barang terus ini ditungguin orangnya nggak datang ternyata orangnya gaptek gitu. Itu berarti kayak bapak gue kalau pakai GoFood. Shout out to Mr. Gojek 666. Mantap. Mr. Gojek berapa? Apa? Mr. Gojek berapa akunnya? Mr. Gojek 666. Oke. Cool. Ya, oke. Oke, jadi kita wrap up episode kali ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih Sobat Kino terbaru kita. Semoga mungkin kedepannya bisa bergabung lagi Sobat Kino. Thank you ya. Oke. Ya, oke. Jangan lupa kalau ada yang nonton, like, subscribe, komen, whatever. Sampai jumpa di... Ya, apa? Ya udah. Sampai jumpa di episode berikutnya yang kita nggak tahu rekam kapan. Oke. See you guys. Bye. Bye.